Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Praktek Ransaking dan Penerapan Kebijakan Politik Ekonomi Politik Neoklasik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Arif Hardika Putra, Diva Miranti, dan Winda Hasra. Materi pertama yaitu praktek ransaking yang akan disampaikan oleh Arif Hardika. Pada Arif, dipersilahkan. Wow. Praktik transacting merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar dan upaya mendapatkan yang sekecil-kecilnya, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan di atas normal. Biasanya terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki. Praktek ransaking banyak dilakukan oleh para politisi, pemerintahan kapitalis, dan para mafia. Kesenjangan ekonomi yang sangat besar terjadi di antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dan masyarakat yang berpendapatan rendah, dengan korupsi yang terus mengakar pada perekonomian di kawasan Asia. Next. Praktek ransaking dan korupsi yang tinggi menyebarkan pembangunan ekonomi di negara Asia berbiaya tinggi, sehingga terjadi inefisiensi. Tingginya biaya tersebut akibat dialokasi sumber daya oleh para pejabat. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan tingginya biaya transaksi dengan sistem birokrasi berbelit yang ditetapkan oleh para pejabat publik dalam pembangunan ekonomi. Biaya transaksi ini dapat berupa ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran, atau dapat berupaya dengan biaya pencarian dan informasi, biaya negosiasi, dan keputusan untuk mengeksekusi kontak dan biaya pengawasan, pemaksaan, dan pemenuhan serta pelaksanaan. Selanjutnya, penerapan biaya ekonomi politik neoklasik yang dibacakan oleh Winda. Baiklah, saya akan melanjutkan penerapannya. Jika pendiri mazhab neoklasik Alfred Marshall hidup kembali, pasti ia sangat sedih bahwa ajarannya hanya sebagiannya saja diterapkan, yaitu pendekatan penentu arah kegiatan ilmiah dan masalah-masalah sosial muncul dalam masyarakat tidak dijadikan objek yang harus dipecahkan. Jika di negara-negara maju ilmu ekonomi dijadikan makin ilmiah dengan sasaran-sasaran analisisnya pada masalah-masalah non-ekonomi seperti keluarga atau agama, maka di negara-negara berkembang orang-orang awam makin frustasi karena ilmu ekonomi nampak tak berminat pada masalah perbaikan pemerintah. Jika ilmu ekonomi neoklasik tidak berminat menganalisis masalah-masalah sosial di negara-negara berkembang, tetapi mengurung diri sebagai disiplin yang kaku, maka ia bukan lagi ilmu sejati, tetapi sekadar sebagai ideologi. Itu pun ideologi yang tidak mengikat, sehingga tidak berguna bagi pembangunan masyarakat.
dan malahan dia menjadi penghambat pemecahan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Salah satu manifesti paling buruk dari penerapan teori ekonomi neoklasik di Indonesia adalah tidak pernah diperhatikannya rata-rata empirik perekonomian daerah yang sering sangat berbeda dengan rata-rata agregat yang tercatat di Jakarta. Misalnya tentang kontraksi ekonomi amat besar tahun 1998 yang berdasar kurs dolar telah menurunkan kesejahteraan bangsa Indonesia dari USD 1.200 menjadi USD 600. Data kontraksi ekonomi di luar Jawa hanya lebih kurang 4,4%, bahkan di Irian Jaya tahun 1998 masih tumbuh positif 12,8%. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.